Di desa Polisi Batang yang semestinya kemarin pagu anggaran kita itu 800 juta lebih, setelah dipotong KDMP 500 juta per tahun, itu secara langsung negara yang potong APBN, dialihkan ke Himbara 500 juta selama 6 tahun untuk dipakai pembangunan gerai Nusantara. Kemudian sisanya pagu reguler kita, artinya pagu anggaran kita yang sudah masuk, yaitu 296 juta 72 ribu pagu anggaran tahun lalu. Nah itu seluruh desa penduduknya banyak, yang tidak beda jauh dengan yang ada di desa-desa yang lainnya. Nah, inilah poin pertama. Masih ada warga miskin kita, kemudian dia tidak terakomodir di bantuan-bantuan lain dari dinas sosial. Sangat tidak adil kami sebagai pemerintah kalau masih ada warga miskin yang semestinya tercover di dinas sosial, baik PKH, BPMT dan lain sebagainya itu, akan tahu kini kepada warga kami kalau masih ada kami bisa realisasikan BLT itu, kemudian kami tidak adakan. Jadi makanya insya Allah sebentar ini mungkin jumlahnya yang tahun kemarin itu 31 orang, tahun ini mau tidak mau kami akan pangkas. Nah kami juga kemarin telah umumkan kepada penerima manfaat BLT di periode keempat, dengan sangat rela hati, sangat berat untuk mengeluarkan penerima manfaat ini, tapi apa boleh buat, karena anggaran kami sudah tidak mencukupi. Nah ini syukur-syukur setelah kami tadi malam presentasi bahwa masih tercover gaji kader posyandu, guru mengaji, imam-imam, KPE dan lain sebagainya. Alhamdulillah masih terakomodir dari 296 juta itu dikali 1 tahun itu per tahun di setiap desa. Jadi ini dana Bapak Ibu selama 6 tahun ke depan itu terpotong 500 juta secara langsung oleh negara. Yang Indonesia itu tadi malam karena toa berlomba-lomba untuk melakukan penetapan, karena Ribang Nyiapi tadi malam itu keluar pagu anggarannya lewat pemerintah desa, Kementerian Kemendes mengeluarkan pagu anggaran seluruh Indonesia. Yang selama ini kita tunggu-tunggu. Karena kenapa? Sangat disayangkan kalau makin penetapan, contoh kemarin di pagunya ternyata tidak cukup untuk mungkin Pak Sekdes bisa verifikasi setelah dikeluarkan semua gaji-gaji, karena itu menjadi hak dan kewajiban kita di sini. Beruntung Bapak Ibu, beruntung karena tahap dana desa tahap kedua itu cair. Kurang lebih 20.000 desa di seluruh Indonesia dana non-primernya itu tidak cair. Makanya kemarin itu kita lihat viral di TikTok, ribuan kepala desa itu demo di Jakarta. Saya juga hadir, cuma saya tidak sampai. Untuk hak dan kewajibannya yang semestinya, di situ ada gaji kader, di situ ada gaji imam yang tidak tersalurkan. Kalau di Maros 23 desa yang tidak sampai cair dari desanya. Kita ini beruntung desa-desa di Kecamatan Marosu masih on time progress, sehingga
bisa terkejar waktunya, sehingga andai dana desa di gelombang kedua, tahap kedua itu bisa cair semua. Di Maros 23 desa, banyak kasihan kepala desa di tahun 2025. Maka namanya demo, tapi kami juga perjuang kemarin di RPTR, di bank ini beda-beda karakternya Menteri Keuangan kita. Kalau dia katakan AA, hitam, putih-putih, tidak ada yang bilang ada perubahan. Jadi agak susah juga bahkan kemarin di Desa Pulau Sibatan. Jadi harapan kami, ya mudah-mudahan jangan berkecil hati, dengan pengurangan pagu anggaran kita 500 juta ini ke KDP, dan ini juga menjadi PR bagi kami di desa, karena kemarin di ruang pula itu pertanyaan kami yang paling mendasar ke Bapak Bupati, bagaimana kami ini di desa mau melaksanakan program pemerintah KDP ini sementara kami di desa tidak punya lahan. Itu yang sampai sekarang Pak Bupati, seandainya anak tak saya terjadi bukan untuk membuat gerai KDP itu kurang lebih 10 hari ada lagi progresnya. Mungkin muncul pertanyaan, kenapa di desa itu berjalan di Pak Desa Bupati untuk menyiapkan lahannya. Jadi kami coba ke Bupati bahwa ya sama-sama kita bagi tugas. Kami di desa sudah dipotong 3 miliar. Masa di kabupaten tidak bisa membantu untuk mengadakan lahannya senilai 10 RM itu? Mestinya betul-betul ekstrim. Nah karena tahu angka asarkan erokin mandi nanti apa-apa. Yang harap kami betul bantuan ini BLT ini, ya dia bisa cover kebutuhan hari-harinya, ya untuk menutupi kebutuhan hari-harinya. Jadi ya yang tadinya itu 5 orang, ya mungkin setelah kita musyawarah masih ada bisa lebih, ya bisa dibawanya. Jadi kita bisa musyawarahkan hari ini semestinya berapa yang bisa kita cover untuk penerima manfaat BLT Desa Pulau Sibatan tahun ini. Nah untuk penetapan APBDes ya mungkin tidak terlalu banyak, dari 291 itu ya bersyukur kita bisa mengcover gaji-gaji yang ada di Desa Pulau Sibatan. Hanya insya Allah tambahan sebentar diberikan oleh Bapak pendamping kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim acara musyawarah desa verifikasi penetapan BLT ekstrim Desa Pulau Sibatan tahun 2026 dan penetapan anggaran belanja desa atau APBD tahun 2026 saya buka dengan resmi. Hadallahu ya majma'in, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dikurangi 25 juta di ketahanan pangan. Jadi sisa ketahanan pangan 34 juta 14.400 rupiah. Kemudian ke pemudaan ini kalau ada kontingen perlombaan di luar desa, kemudian 25 juta. Kemudian bencana, ini bencana 10 juta. Biasa kalau ada kena angin puting beliung, warga dikasih pembeli balok. Kemudian Karang Taruna, ini Karang Taruna biasa ada permintaan sumbangan dari Pak Camat sama Karang Taruna Kabupaten. Ini tetap ada perlombaan takro di Dusun Borong. Bagaimana harus diadakan? Anggarannya itu sekitar 24.975.400 rupiah. Kemudian untuk ADD pembangunan, dari ADD itu dari APBD Kabupaten Maros. Kalau dana desa dari APBN dari Pak Prabowo. APBD tingkat Maros, anggaran ADD juga berturun. Dan tahun ini 2025 ADD untuk Pulau Sibatan itu ada 900 juta lebih. Sekarang turun menjadi 700 juta. Termasuk gaji-gaji itu untuk gaji 600 juta lebih. Gaji kader, gaji perangkat, gaji staf, RT, ya ada sekitar 600 juta semua setahun. Imam desa, imam dusun, imam masjid, sekitar 600 juta per tahun.
Ya, jadi sisanya dari ADD itu untuk sitap 600 juta lebih. Jadi sisanya untuk ADD pembangunan sisa 109.537.600 rupiah. Di ADD pembangunan ini namanya ADD pembangunan, tidak mesti bilang fisik, karena tahun depan di 2026 di Persibatan tidak ada pembangunan fisik. Maka alat tulis kantor termasuk juga pembeli kertasnya kantor, pulpen, 1 tahun. Listrik, perlengkapan alat rumah tangga itu yang kebersihannya papel, cetak dan penggandaan termasuk fotokopi, konsumsi harian, ada konsumsi harian 3 juta 1 tahun. Umbul-umbul ini kalau 17-an. Kemudian ada 8 karangan bunga. Karangan bunga ini ucapan-ucapan kalau hari Polri, hari TNI, hari bulan tahun Maros ini juga harus dengarkan karena dipajang di kabupaten. Ada 2026 di Desa Persibatan. Jadi selanjutnya penandatanganan berita acara. Juga dipoto. Kena lu orangnya.